warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Perkenalkan, saya Fadila Safari. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi pendidikan bahasa Arab kampus STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pembelajaran bahasa Arab di kelas 2 MI untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman bahasa Arab. Baik, sebelum dimulai izinkan saya membuka dengan satu pertanyaan sederhana. Benarkah belajar bahasa Arab itu sulit? Nah, untuk jawabannya tentunya akan saya bahas dan akan saya rubah mindset kalian yang merasa bahasa Arab itu sulit akan dijelaskan pada video saya kali ini. Pertama, pembelajaran bahasa Arab di kelas 2 MI sudah mengikuti kurikulum Merdeka. Nah, materi yang dibahas juga sangat sederhana. Mufrodatnya bisa disajikan dari mulai 8 sampai 9 mufrodat yang berkaitan dengan hobi, ada peralatan sekolah, lingkungan sekitar, dan juga peralatan-peralatan yang ada di rumah. Sangat sederhana kan? Nah, kemampuan anak kelas 2 SD yang umurnya masih 7 hingga 8 tahun itu sangat menjadi tantangan bagi guru-guru SD yang menghadapi anak kelas 2 SD yang mana mereka kemampuannya masih secara emosional. Nah, di sini ada beberapa metode pembelajaran yang ditawarkan untuk pembelajaran di kelas 2 MI. Yang pertama yaitu dengan cara metode bermain. Bagaimana sih metode bermain itu? Jadi kita belajar bahasa Arab yaitu dengan cara metode bermain, main-main supaya anak merasa bahwa bahasa Arab itu tidak sulit dan terasa seru dan menyenangkan. Nah, contohnya bagaimana sih metode bermain? Misalnya, metode bermain itu kita membuat teka-teki silang yang mana di dalamnya terdapat mufrodat. Contoh misalnya judul yang kita ambil itu adalah hobi. Nah, jadi kita ngambil judul hobi-hobi itu, mufrodat hobi misalnya 4 sampai 5 mufrodat dalam satu pertemuan dibikin dalam satu teka-teki silang. Nanti mereka coba tandai mana sebetulnya yang termasuk mufrodat yang telah dipelajari. Nah, itu bisa cara metode bermain. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode bernyanyi. Nah, anak-anak itu pasti senang kalau misalnya udah urusannya sama bernyanyi. Nah, jadi supaya anak-anak merasa bahwa bahasa Arab itu tidak sulit, kita masukkan nih mufrodat-mufrodat yang hobi tadi yang telah diajarkan, kita masukkan ke dalam nyanyi-nyanyian anak-anak. Contoh misalnya, kan dalam pembelajaran bahasa Arab hobi itu mufrodatnya ada misalnya terkait olahraga, ada sepak bola, bulu tangkis, bola basket, dan juga bola voli. Nah, misalnya 4 mufrodat saja dimasukin ke lagu anak-anak, misalnya lagu Potong Bebek Angsa. Nah, berarti kita masukin Kuratul Qadami itu sepak bola, Kuratus Salati itu bola basket, Kuratu Risyah itu bulu tangkis, Kuratu To'iroti bola voli. Nah, dengan cara bernyanyi kemudian diulang-ulang, anak-anak tentunya pasti akan cepat mudah paham, cepat mudah hafal, dan tentunya akan merasa senang dan seru. Tidak sama sekali merasa bahwa bahasa Arab itu sulit. Kemudian metode yang ketiga adalah metode visual atau media bergambar. Masih terkait mufrodat hobi, misalnya kita menyediakan ada gambar yang sedang sepak bola, ada gambar yang sedang bermain bulu basket, ada gambar yang bola basket, ada gambar yang sedang bermain bulu tangkis, ada gambar yang sedang bermain bola voli. Nah, gambar-gambar tersebut ditunjukkan ke anak-anak. Nah, ini gambar ini bahasa Arabnya apa? Nah, pelan-pelan sambil pertanyaannya bahasa Arab. Malugotul Arabiyah sambil disebutin misalnya namanya. Nah, dengan cara begitu anak-anak juga akan lebih paham.
Tentunya, nah tanggapan-tanggapan anak merasa bahwa bahasa Arab ini sulit, pasti akan merasa, wah ternyata tidak sesulit ini dengan cara kita menciptakan suasana belajar yang seru dan menyenangkan tapi bermakna. Tapi di sisi lain, di sini peran guru dan orang tua itu sangat penting. Kenapa? Nah, dalam umur 7-8 tahun atau kelas 2 MI ini masih butuh bimbingan orang tua. Di sekolah mungkin dia bisa belajar, hanya belajar dengan gurunya cuma dalam waktu 1 atau 2 jam. Tapi kalau misalnya di rumahnya dia bisa belajar lagi sama orang tuanya, dinyanyiin lagi sebelum tidur, dinyanyiin lagi. Nah, dengan adanya kolaborasi peran orang tua dan guru, maka di situ akan menciptakan atau menciptakan generasi atau anak yang pintar dalam bahasa Arab. Nah, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk guru-guru yang sedang mengajar, yang sedang belajar mengajar, atau mungkin para mahasiswa yang akan menjadi guru di kemudian hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman.